Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang online travel agent ya. Jadi seperti yang kamu ketahui, saat ini kita sudah banyak OTA lokal yang mungkin bisa kamu biasa gunakan ya untuk pesan tiket pesawat, pesan hotel dan sebagainya ya. Seperti yang dibahas di materi-materi sebelumnya, OTA itu juga salah satu platform untuk membantu penjualan hotel ya. Dan kadang-kadang kita lebih prefer menggunakan OTA ya, karena OTA itu selain mudah ya, user friendly, juga, apa namanya, di situ kan banyak ada tiket pesawat, kereta, dan sebagainya dalam satu platform. Jadi kalau kamu mau traveling, mau nyari hotel, mulai dari tiket pesawat sampai ke hotelnya, kamu tinggal, apa namanya, tinggal klik di OTA tersebut ya, bisa Traveloka atau Tiket.com atau mungkin OTA-OTA yang lainnya ya. Nah, kenapa sih kita memilih OTA ya? Yang pertama sih, di OTA itu kan kita bisa melihat dan membandingkan ya, tiket pesawat yang paling murah mungkin atau paling sesuai dengan tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, juga hotel yang lokasinya sesuai dengan tempat yang kita akan tuju dan sebagainya. Beda kalau kamu booking langsung ke website hotel ya cuman mesen hotel doang gitu ya. Tapi kalau di OTA kan kamu bisa masang bisa pesen banyak pilihan, terus selain transport juga bisa hotel dan sebagainya. Dan kita OTA ini adalah termasuk low cost. Jadi murah dari sisi kita bisa banding-bandingin gitu ya, mana yang harga yang paling murah, dari sisi platformnya juga. Maksudnya daripada orang bangun misalnya hotel bikin website, bikin segala macam, butuh dana, butuh investasi, butuh orang yang maintain. Kalau misal hotel lokal udah pakai OTA sebenarnya cukup gitu ya. Cuman kalau brand besar biasanya supaya mengkonversi dari tamu OTA menjadi tamu loyal marketnya, dia harus bagus punya websitenya seperti kuliah sebelumnya ya. Cuman karena topik hari ini kita tentang OTA, ya kita bahasnya tentang OTA ya. Apa sih bedanya online travel agent dengan tour operator ya? Jadi yang paling, paling mendasarnya kalau apa namanya, tour operator itu kan jualan paket ya, misal kamu mau umroh, kamu mau jalan-jalan ke Thailand, ke Jepang, ke mana gitu ya, dia jual paket ke konsumen. Nah, sedangkan kalau OTA ya enggak gitu, dia jualan terputus karena dia kan kerjasama dengan airline, kerjasama dengan hotel, tapi dia tidak bisa bikinin packaging-nya gitu loh. Jadi ya hotel sendiri, pesawat sendiri. Tapi kalau kamu dengan tour operator, dari A sampai Z-nya bisa diatur ya, mulai dari pesawatnya, terus nanti ground handling-nya di daratnya, hotelnya, jalan-jalannya, dan sebagainya. Jadi membedakan itu ya. Pembatasan dari online travel itu apa sih gitu kan? Jadi banyak beberapa keterbatasannya. Pertama kalau guest cancellation ya. Bedanya kalau kita guest cancellation kan kalau di OTA kita di platform kita website kan waktu guest cancel kita langsung bisa jual langsung ya ke intinya di inventory-nya dibuka lagi gitu ya. Tapi kan kalau kita di OTA kamunya cancel last minute, dia nggak bisa nggak bisa langsung kita menjualnya itu karena kan ada kondisi yang misalnya kita udah guaranteed, misalnya tamu datang, oh datang kan sudah bayar gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa jual kembali gitu ya. Jadi udah dianggap, eee, datang atau nggak datang toh tamunya sudah bayar gitu ya. Nah, si hotel tidak bisa menjual kembali. Beda kalau cancel-nya guaranteed cancellation-nya di website kan duitnya dapat, tapi kalau kamarnya bisa kita jual kembali. Nah itu, limitation dari di IE ya. Apalagi terus, ya terutama mengelola inventory kamar ya. Di web sendiri kita bisa, me-manage kalau cancellation kita bisa open lagi, kita jual lagi, atau di front desk
kita bisa melalui telepon atau datang ke ini misalnya atau WA, di-cancel kita tinggal rilis kembali atau jual kembali kamarnya ya. Keuntungan menggunakan OTA dan kerugian menggunakan OTA ya. Yang pertama sih pelayanannya personal service ya. Jadi ya OTA itu kan interaktif menggunakan mesin ya. Jadi bahasanya sangat user friendly, biasanya menggunakan berbagai jenis bahasa ya, dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan berbagai jenis bahasa sehingga memudahkan untuk apa namanya, memudahkan even anak-anak pun bisa gitu untuk booking dan segala macam. Terus yang keduanya expertise ya. Jadi kan pertama sih teknologinya ya yang menjadi ini ya, karena teknologinya itu bisa cepat gitu ya, websitenya si OTA itu jarang lemot gitu ya, paling kalau lemot ya wifi kitanya mungkin koneksinya gitu ya. Tapi secara sistem dia mudah menggunakan sistem yang sangat bagus sehingga cepat ininya apa namanya, tampilannya, walaupun hotelnya mungkin image hotelnya nggak bagus, tapi untuk waktu di-search dipanggil cepat gitu. Beda kalau website hotel, yang nggak semua website hotel mungkin penempatannya di apa namanya, di hostingnya kurang bagus sehingga lama gitu. Tapi kalau dia rata-rata dia punya performanya bagus gitu ya. Nah dari sisi time saving kita lebih murah ya, kita tidak harus melakukan apa sih namanya, riset gimana cara orang booking dan sebagainya, karena apa namanya, platformnya sudah ada tamu dan sudah familiar bagi para traveler untuk menggunakan OTA ini ya. Terus kalau terjadi perubahan-perubahan juga ada beberapa case yang bisa kayak kamu kalau milih pesawat misalnya guaranteed kalau misalnya mau refund atau cancel atau apa pindah schedule gitu ya. Nah, untuk pesawat ya, tapi untuk hotel kayaknya jarang ya untuk yang bisa, tapi akhirnya nanti online dari si customer ke hotelnya atau bisa melalui platformnya, tapi tidak bisa langsung one on one. Tapi kalau yang pesawat dia by system semua, jadi bisa langsung dirubah atau memang sudah ada fiturnya di situ ya. Dan ada kelebihannya juga karena nggak semua orang juga senang interaksi ya, jadi ada yang langsung dengan agent kan takut khawatir kemahalan, tapi kalau menggunakan OTA kita bisa compare harga yang paling murah dan sebagainya ya. Limitednya salah satunya ya itu kadang-kadang guest jadi bias ya ngelihat airline-nya atau hotelnya bagus, image-nya bagus, tapi actualnya, nah itu yang makanya kejadian di beberapa hotel tamu suka komplain, jadi ngerasa ngelihat di websitenya, misalnya di Lux-nya ada balkonnya gitu, padahal fotonya yang balkon mungkin kamarnya cuma 4, sisanya adalah nggak pakai balkon. Nah, mungkin itu karena keterbatasan si hotelnya masang di websitenya image-nya disamain. Makanya sekarang kan beberapa hotel menggunakan fitur yang what you see or what you get. Jadi kalau kamu pesannya ada balkon, image-nya gambarnya balkon gitu ya, ada balkon kamarnya gitu. Tapi kalau emang nggak ada balkon, ya nggak ada balkon. Nah, ini sering terjadi, kamu komplain, dia ngerasa milih di OTA-nya ada balkonnya, atau breakfast-nya sudah include 2 pack, tapi ternyata di situ dia cuma nulis adults-nya 1, berarti kan 1 pack gitu kan. Nah ini sering yang terjadi, komplain antara tamu hotel, karena dia ngerasa booking di OTA-nya sudah benar, tapi waktu kita info, bahwa ternyata dia breakfast-nya cuma milih 1. Nah itu kan, tapi kan dia milihnya di platformnya OTA kan, gitu kan. Nah tapi dia ngerasa bahwa umumnya kalau stay dapat 2. Nah masalahnya si hotelnya, si websitenya, si OTA-nya nampilinnya 1 breakfast, dengan harapan kalau mau nambah lewat OTA jauh lebih mahal, tapi kan lebih murah kalau di hotelnya gitu. Nah itulah kelebihan dan kekurangan dari sisi tamu, dari sisi hotel, dan dari sisi OTA itu sendiri gitu ya. Nah, gimana sih cara OTA itu bekerja? Jadi OTA itu satu platform ya, yang dulu tamu, traveler bisa langsung booking lewat airline gitu ya. Nah, tapi bentar ya, sorry. Assalamualaikum Pak.
Iya, nanti saya telepon balik boleh Pak ya? Bentar ya? Siap ya, mangga nuhun Pak, nuhun Pak. Tuh. Ya, jadi tamu bisa langsung atau pelancong bisa langsung booking lewat airline gitu ya. Misalnya kamu pesan Garuda langsung ke websitenya Garuda. Eh, terus ke Citylink bisa langsung. Nah, sekarang kan kamu pengen ke misalnya Jakarta, Palembang. Nah, kamu dari Jakarta bisa langsung ke websitenya Lion, Garuda, Citylink. Tapi kamu kan butuh waktu ya pindah-pindah website. Nah, sekarang dengan ada OTA, kamu bisa lihat semua airline di dalam satu platform ya. Kita bisa lihat harganya segala macam gitu ya. Nah, jadi ini memudahkan dari kita gitu ya. Cuman pasti harganya di OTA mungkin sama di airline ada perbedaan ya. Kan pasti mungkin sama kayak hotel ada paritinya, tapi mungkin juga airline kadang ada promonya juga sendiri gitu supaya sama kayak ke hotel. Jadi si traveler bookingnya langsung ke websitenya airline gitu ya. Nah ini cara datangnya traveler gitu ya. Bisa menggunakan OTA atau dia searching dulu menggunakan metasearch atau lewat travel agent. Nah tapi yang sekarang jadi lebih nyaman menggunakan OTA karena di dalam OTA semua pesawatnya sudah ada, hotelnya sudah ada, terus mungkin kalau perlu sewa mobil di tempat tujuan dan sebagainya sudah tersedia juga karena dia sudah kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Oke, kita lanjut ke, nah kita itu sebagai hotel harus bayar komisi karena kita menggunakan platformnya OTA ya. Jadi OTA itu kan nggak mungkin ngasih gratisan gitu ya. Setiap tamu yang booking lewat OTA nanti hotel akan dipotong komisinya. Nah, komisinya tergantung dari kontraknya masing-masing ya. Ada kontraknya yang flat, misalnya setiap bookingan dipotong 17%. Ada yang sampai 24%, tergantung dari deal-nya, tergantung dari besaran hotelnya, terus popularity hotelnya juga gitu ya. Jadi ada hotel yang walaupun dia stand alone atau hotel lokal, tapi karena rame, terus dia bisa negosiasi dengan OTA-nya, dia dapat komisinya nggak tinggi, jadi murah, cuman misalnya 12% gitu ya. Nah itu kembali ke masing-masing dari kontrakting dengan OTA-nya ya. Selanjutnya, selanjutnya gimana sih cara OTA itu sustain untuk apa namanya untuk terus tumbuh gitu ya, karena dikhawatirkan nanti OTA juga di satu titik akan menjadi jenuh bisnisnya gitu ya. Nah, OTA itu memang kudu punya strategi ya masing-masing. Nah, kalau kamu tahu kayak Traveloka, Tiket.com itu, dia buat bayar promosi itu istilahnya bakar duitnya tuh mahal gitu, karena untuk supaya terkenal, supaya orang itu kalau mau traveling pakai Traveloka atau mau pakai Tiket.com di Indonesia gitu ya, itu kan butuh apa ya, butuh promosi yang jor-joran gitu loh. Makanya menurut dari beberapa sumber sampai saat ini kayak Traveloka atau Tiket.com mungkin keuntungannya tidak sebesar yang kita perkirakan ya, karena dia harus bayar juga apa namanya promosi dan sebagainya ya. Nah, gimana cara supaya si OTA itu terus bisa bertahan? Yang pertama ya mungkin dia harus punya market yang jelas gitu ya. Kayak Traveloka di Indonesia sama Tiket.com sudah menguasai gitu ya. Dulu sempat ke Singapura, Malaysia juga merambah, tapi di sana tetap ada Agoda, Expedia, Booking.com yang sudah lebih dulu ya, yang apa namanya, yang leading ya, atau lebih duluan bisnisnya. Nah, marketnya harus jelas kalau di Indonesia ya. Indonesia kan gede ya demografinya, jadi harusnya Traveloka dan Tiket.com di Indonesia aja harusnya udah dapat duitnya banyak tuh ya. Terus harus punya konsep yang unik. Mungkin Tiket.com lebih konsepnya ke travelingnya urban, anak-anak muda gitu ya. Atau Traveloka lebih ke family dan semua segmen pasar. Nah, itu kan jadi ini ya. Jadi kan yang terkenal kan cuman paling sekarang top 3-nya ya Traveloka, Tiket.com, mungkin Blibli, yang lain-lain kan kayak Aladin atau apalagi itu pernah muncul tapi nggak, karena kurang promosinya akhirnya ketiban nama yang antara Traveloka, Tiket.com gitu ya.
Dan yang luar kayak Goda, Expedia, dan Booking.com gitu ya. Nah, harga murah juga menjadi jaminan ya. Biasanya dulu kan orang mendingan beli tiket pesawat murah di tiket.com gitu dibanding Traveloka. Nah, image ini juga terbentuk akhirnya kalau mau nyari tiket pesawat yang murah ya pesannya dari tiket.com instead of Traveloka atau dari travel agent lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi strateginya seperti itu. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Tampilannya juga kelihatan ya. Iya, Pak, kelihatan. Oke, nah selanjutnya ini yang top dari OTA ya, terutama di dunia dan terutama di Asia nih. Pertama Booking.com. Booking.com itu kalau nggak salah dari Inggris ya. Jadi dia yang pertama kali yang namanya OTA itu Booking.com sama Expedia gitu ya. Dia termasuk yang terbesar untuk website terbesar untuk jualan fasilitas untuk reseller tiket, pesawat, vacation rental dan sebagainya ya. Nah, segmentasinya dia lebih ke family gitu ya. Nah, itu juga jelas kan. Jadi kalau kamu di front desk gitu ya, rata-rata booking.com tuh kelihatan segmen pasarnya beda-beda. Nanti kamu bisa ngebedain waktu kamu pas lagi kerja atau training dan sebagainya ya. Nah, setiap hari itu si booking.com bisa menerima sampai 1,5 juta bookingan gitu ya. Bisa dibayangin kan segitu banyaknya gitu ya. Jadi trafficnya, jualannya segitu ramenya gitu ya. Nah, 68% yang booking ke booking.com itu adalah keluarga. Nah, itu dia kalau udah melakukan riset itu ternyata dia main segmentasinya di family. Nah, makanya dia akan berpromosinya menggunakan segmentasi pasarnya adalah family gitu ya. Nah, terus 42% kamar yang di-booking melalui booking.com itu biasanya tempat-tempat yang unik ya, seperti mungkin ke apartemen atau hotel juga banyak ya, gitu ya. Tapi yang uniqueness-nya lebih tinggi gitu dari 100 mungkin 42% yang lainnya ya bisa macam-macam sih. Nah, 38%-nya pasti si tamunya melakukan review gitu ya. Nah, ini review itu sangat berguna ya, bisa positif dan bisa negatif. Kalau reviewnya positif ya alhamdulillah, jadi hotelnya jadi semakin laku gitu ya, karena semakin orang yakin, karena orang yang ngasih review biasanya orangnya kan sudah mengalami ya, dia bisa mengalami nyaman atau tidak nyaman ya. Kalau nyaman ya berarti secara keseluruhan servisnya bagus. Kalau nggak nyaman juga bisa bagus atau bisa juga memang tamunya demanding atau memang ada masalah yang signifikan gitu ya. Nah, rata-rata ternyata 75% itu kalau udah booking di bukit.com, dia akan terus booking. Jadi rata-rata 5 kali lebih pasti akan bookingnya di bukit.com. Berarti kan booking.com sangat user friendly sehingga orang akan terus booking di sini gitu ya. Dan rata-rata emang produksinya cukup besar di booking.com ini ya, selain Expedia dan yang lain. Nah, yang kedua adalah Expedia. Expedia sama ini termasuk yang terbesar dan juga paling populer ya. Nah, teman dibanding booking.com mungkin ini ranking kedua ya. Pertama kan dia dalam satu hari aja bisa 1,5 juta ya yang di booking. Kalau ini 675 juta sebulan. Kalau tadi 1,5 juta kali 30 ya mesti gedean yang booking.com ya. Nah, dia beroperasi di 70 negara dan 40 bahasa. Jadi pastiin kalau kamu punya OTA ya harus semua bahasa ya. Kamu bisa bayangin kalau cuma bahasa tertentu. Jadi ya susah. Jadi kayak orang China kan bahasa Inggrisnya kurang, orang Jepang juga kurang. Nanti dia jarang pakai Expedia atau Booking.com, dia akan pakai OTA yang berbahasa Jepang atau China, gitu ya. Selanjutnya adalah TripAdvisor. Sebenarnya TripAdvisor itu selain OTA, dia awalnya kan adalah portal untuk travelers review ya. Jadi dia mereview hotel-hotel, restoran, dan sebagainya. Nah, biasanya orang baca dulu nih reviewnya dari TripAdvisor. Tapi sekarang TripAdvisor udah lama sudah bisa mulai booking ya. Jadi selain buat
ini, tapi kelebihannya di TripAdvisor ini tanpa pernah stay bisa ngasih komen juga kalau di booking.com, dan ini kan kita harus stay dulu di hotelnya baru kita bisa komen ya, karena udah ada akunnya atau udah ada pembeliannya. Kalau di TripAdvisor kita bisa single loan ya. Nah, si TripAdvisor bikin uangnya dari mana ya? Dia dari iklan-iklan ya, dari online yang kalau kamu baca TripAdvisor kan ada kan pop-up, ntar ada iklan-iklan gitu ya. Jadi waktu diklik akan akan berbayar. Jadi si yang bikin iklannya waktu diklik dia akan bayar ke TripAdvisor gitu ya. Gimana sih cara TripAdvisor itu kalau melakukan booking? Ya pertama biasanya sih orang akan baca reviewnya dulu gitu ya. Kalau melihat nih hotelnya ini harganya berapa, terus dia baca reviewnya dulu nih ada hal-hal yang jelek enggak gitu ya. Biasanya orang sangat terpengaruh ya udah baca TripAdvisor. Makanya hati-hati kalau hotel kamu punya problem, ada komen nggak bagus. Jadi dibiasain setiap hotel itu ada komen bagus dan tidak bagus, positif atau negatif, selalu harus direspon ya. Pertama kita mengucapkan terima kasih, ya kedua dulu kita menjawab kalau memang ada kekurangannya, tapi kalau memang kadang-kadang nggak semua juga kesalahan hotel gitu ya. Ya kita ini harus bisa berdiplomasi sehingga kita bisa mengcounter gitu ya, tapi dengan bahasa yang sangat sopan ya, tidak bisa kita beradu argumen ya di situ ya, karena nanti image-nya tetap hotelnya jadi jelek gitu ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya kita kan sudah booking, terus kita baca juga review-reviewnya. Kalau hotel yang kita pilih reviewnya bagus, biasanya kita stay. Tapi kalau maaf gitu, misalnya hotelnya kelihatannya spooky itu serem gitu ya. Terus makanannya kurang bagus, pelayanannya kurang bagus. Nah, biasanya kita akan cancel kan booking di situ karena memang ternyata reviewnya nggak bagus nih ya. Terus ini kayak seperti ini kan nanti tampilannya. Hotelnya lokasinya bagus, makanannya enak, staffnya ramah, cleanliness-nya bagus sehingga apa ya namanya nyaman untuk dipakai, air panas, air AC-nya dingin gitu ya. Bandwidth-nya, wifi-nya bagus. Nah, itu semua itu komen-komen itu yang akan menambah nilai jualan kita nantinya ya. Jadi jangan sampai ada, kalau kamu baca ada satu hotel ya, komennya itu jelek dan itu nggak direspon-respon. Jadi kamu ngelihat wah itu gimana cara ininya gitu ya, cara pelayanannya sampai komplain yang dibaca orang aja nggak di follow up gitu ya, diantepin aja gitu. Kita harus jawab gitu karena kita nggak mungkin nge-delete ini gitu ya. Kita harus nge-delete-nya harus minta ke TripAdvisor, dan TripAdvisor nggak bisa sembarang delete nih. Kita harus ada penjelasan yang jelas, bukti segala macam gitu ya. Ini jadi kita kan nggak semua orang juga stay ngasih ini ya, ngasih komen ya, dengan harapan kalau kita bisa baca komentar tamu sebelumnya kita bisa tahu. Tapi kadang-kadang kita juga kan memberikan komen kalau kita komennya puas. Nah, kadang-kadang orang timur terutama orang Indonesia kan kalau menilai itu kadang-kadang beberapa sistem menggunakan sistem dari angka 1 sampai 10. 10 itu puas, 9 satisfied, sama 9, 10. Nah, bagi orang Indonesia mungkin angka 8 sudah cukup bagus gitu ya. Tapi ternyata sistemnya, misalnya TripAdvisor bilang bahwa angka 8 itu malah menjadi pengurang gitu. Cukup bagus, tapi kurang satisfied gitu. Jadi mengurangi poin. Nah, itu juga menjadi kita harus mengedukasi juga ke market bahwa yang bagus atau sistem penilaian seperti apa gitu ya, supaya sama-sama edukasinya sama gitu. Jangan sampai orang menganggap dia sudah puas dia ngasih angka 8. Tapi ternyata skor angka 8 itu bagi sistemnya TripAdvisor adalah misalnya cukup. Nah, cukup itu mengurang gitu, bukan menambah nilai misalnya gitu ya. Karena ada beberapa platform beda-beda gitu ya. Itu kita perlu mengedukasi tamu. Nah, traveler juga bisa jadi setiap dia
kamu baru stay gitu, kamu bisa langsung komen dan ini bisa dibaca. Jadi kalau ada masalah, hotel harusnya baca. Jadi kalau ada masalah bisa langsung di follow up. Nanti pas habis check out-nya, si tamunya akan komen bahwa sudah di follow up, thank you, hotelnya fast respon dan sebagainya ya. Oke, nah yang terakhir adalah dari sini nanti akan kalau komen-komen bagus itu akan di rating sama si TripAdvisor. Hotel-hotel yang bagus di rating, misalnya hotel yang bagus di Palembang yang populer menunya, populer komennya, nanti akan ini. Jadi kamu dapat page rank yang paling tinggi gitu ya. Nah ini karena hasil apa? Hasil kerja keras tim. Semua tim bekerja keras supaya memberikan pelayanan yang baik. Terus sehingga tamu sangat puas. Nah waktu tamu puas itu kan kumpulan tamu-tamu yang puas digabungkan menjadi keunggulan hotel dibandingkan dengan kompetitor. Jadi kalau hotel kita bagus terus, kita akan di ranking pertama gitu ya. Mungkin di halaman pertama ranking 1 sampai 10 itu the big 10 biasanya adalah hotel-hotel yang pelayanan terbaik, produknya bagus. Ya pokoknya minor dari komplain lah gitu ya. Oke, untuk mata kuliah UTE hari ini itu ada yang mau ditanya nggak? 6B. Ada yang mau nanya? Ya, kenapa Putu? Sejauh ini cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, kalau nggak ada, thank you ya. Jadi, liburnya kapan sih? Mulai tanggal 6, Pak. Oh, belum ya. Sampai tanggal? Sampai tanggal 15, Pak. 15 ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, thank you and see you next. Ini hari Rabu ya? Kelas selanjutnya Rabu ya? Apa Kamis ya? Rabu, Pak. Rabu ya, kalau nggak ada, thank you. See you next Wednesday. Thank you, Pak Dino. Thank you, Pak Dino. Selamat pagi, Pak.